Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang benar-benar sangat kesal kepada Android 17 dan juga Dr. Mu karena mereka berdua telah menggunakan cara yang sangat licik untuk menjebaknya dan dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Nah, di sini akhirnya pertarungan di antara Goku dan juga Android 17 pun dimulai. Di saat Android 17 menyerang Goku, Goku berhasil melancarkan sebuah serangan kepada Android 17 hingga membuatnya mental. ほら光ってやってくれたじゃねえか。 Nah, di sini Android 17 yang masih mampu bertahan, dia pun segera menembakkan tembakan laser ke arah Goku. Di mana Goku yang mendapatkan tembakan laser itu, dia pun langsung meluncur ke arah Android 17 untuk segera melancarkan pukulan lagi kepadanya. Namun tiba-tiba ya, di sini Android 17 berhasil menahan pukulan milik Goku. Kemudian di sini Android 17 segera membalas serangan Goku dengan menghajarnya secara bertubi-tubi, kemudian melancarkan tembakan laser kepadanya hingga membuat Goku menghantam tanah. Setelah melihat Goku menerima serangan dari Android 17 yang begitu dahsyat hingga membuatnya tak berdaya, membuat Dr. Mu menjadi sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan budak yang jauh lebih kuat daripada Baby. Nah, di sini ketika Android 17 mengira kalau Goku sudah mati, tiba-tiba Goku bangkit kembali dan menaikkan aura kekuatannya hingga berubah menjadi Super Saiyan. Kemudian segera menembakkan tembakan laser yang cukup besar hingga membuat Android 17 terkena serangan itu dengan begitu telak. Kemudian di sini Goku pun mengejek Android 17 dengan mengatakan kalau dia bukanlah satu-satunya orang terkuat di sini. Namun walaupun telah menerima serangan dari Goku, dia terlihat baik-baik saja. Nah, di sini Goku yang kesal melihat Android 17 sama sekali tak terluka, dia pun segera menembakkan tembakan laser bertubi-tubinya ke arah Android 17. Dan lagi di sini terlihat kalau Android 17 sama sekali tak terluka setelah menerima serangan bertubi-tubi Goku hingga membuat Goku keheranan apakah Android 17 tahan dengan berbagai serangannya. Kemudian di sini Goku pun berniat untuk segera mengakhiri pertarungan dengan menembakkan jurus Kamehameha dengan jarak yang sangat dekat. Di mana serangan Kamehameha milik Goku memang begitu dahsyat hingga membuat sebuah lubang yang sangat dalam. Walaupun begitu, di sini Android 17 masih tidak terluka. Malahan dia sekarang yang gantian menyerang hingga membuat Goku terpental dan masuk ke dalam air.
Goku yang masuk ke dalam air, dia pun benar-benar sangat keheranan kepada Android 17. Kenapa dia mampu menahan jurus Kamehameha-nya dengan begitu mudah, bahkan dia sama sekali tak terluka. Dan di sini Goku pun berpikir, apakah dia memang benar-benar bisa melihat semua serangannya. Kemudian di sini Goku pun segera kembali ke permukaan dengan wujud Super Saiyan 4-nya. Melihat perubahan Super Saiyan 4 Goku membuat Dr. Mu dan juga Android 17 terkejut, karena ternyata Goku masih menyembunyikan bentuknya yang lain yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, di sini Goku pun benar-benar sangat congak dengan mengatakan kalau kekuatan Super Saiyan 4-nya ini pasti tak akan bisa untuk dikalahkan oleh Android 17. Tanpa buang waktu lama lagi, di sini Goku pun segera menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Android 17. Namun sepertinya di sini Android 17 benar-benar santai dan menikmati serangan Goku. Kemudian di sini Dr. Gero pun segera menjelaskan kalau Android 17 memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai energi yang ditembakkan oleh musuhnya dan mengubahnya menjadi energi miliknya sendiri. Itu berarti ketika Goku menembakkan serangannya ini, maka Android 17 akan mendapatkan kekuatan secara terus-menerus. Jika Goku melancarkan serangan yang jauh lebih kuat, maka Android 17 pun juga akan ikut menjadi lebih kuat juga. Nah, di sini Goku pun akhirnya berhasil menghempaskan Android 17 masuk ke dalam hutan. Ketika Goku berhasil menemukannya lagi, dia pun segera mengejar Android 17 hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua seperti seekor kucing mengejar tikus. Nah, di sini Goku pun akhirnya menyadari kalau Android 17 sebenarnya bisa menyerap energinya. Dan di sini Goku pun segera membuat sebuah rencana untuk mengagetkan Android 17 dengan menggunakan jurus Super Kamehameha-nya. Nah, tujuan Goku menembakkan jurus Super Kamehameha 10 kali lipat itu untuk menguji apakah serangan terkuatnya mampu ditahan oleh Android 17. Dan ternyata serangan itu mampu ditahan oleh Android 17 dan dia berhasil menyerapnya. Nah, di sini Goku pun menjadi sangat kebingungan karena jika jurus terkuatnya ini berhasil ditahan oleh Android 17, maka dia tak bisa untuk melakukan apapun, karena jika dia sampai menyerang Android 17 lagi, maka dia malah akan menjadi lebih kuat. Walaupun begitu, di sini Goku pun menganggap kalau Android 17 pasti tetap memiliki batasan untuk menyerap sebuah energi. Namun dia tak tahu bagaimana cara untuk membuat Android 17 sampai kepada batas itu. Nah, di sini Dr. Gero pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebelum Android 17 mencapai batasnya, dia pun meminta kepada Android 17 untuk menghabisi Goku. Kemudian di sini Android 17 segera menyerang Goku secara bertubi-tubi hingga membuatnya terpental.
카메하메하가 걔네 남들. 시네. 새끼 꼬치고 빨리 있다. Nah, di sini Goku pun akhirnya dibuat tak berdaya oleh kekuatan Android 17 yang begitu kuat. Nah, di sini kemudian Android 17 menciptakan sebuah bola penghancur untuk segera menghabisi Goku. Nah, di sini Goku pun sama sekali tidak bisa untuk melakukan apapun demi bisa mengalahkan Android 17 karena apapun yang akan ia lakukan tetap akan sia-sia saja. Nah, di sini Goku pun pasrah kalau dirinya akan dibunuh oleh Super 17. Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball GT part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.